bilang kain nama tidak tahu apa-apa, penipu. Hari ini saya buka semuanya, kamu yang bikin saya ditulis. Syukran, silakan Ustaz. Lah, dia bilang kain nama tidak tahu apa-apa, penipu kan ya. Memang kau penipu, nggak tahu apa-apa. Ucapanmu itu nggak pernah konsisten ya. Di satu sisi kau bilang apa? Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus tidak disalib, tidak mati ya. Sekarang tiba-tiba Yesus mati di kayu salib, tapi bukan karena ditombak, melainkan diracun. Oke kawan, sekarang saya lanjutkan dulu ya. Ini saya berbicara tentang kain nama. Ya, kain nama ini orangnya unik kawan. Sekarang dia kelihatan stres. Kenapa stres? Gara-gara kalah debat. Wah itu kan kok karang-karang. Enggak kawan. Setiap ada waktu, mengapa dadaku bergetar. Harusnya kan begitu. Kalau enggak, setiap ada waktu, mengapa aku klarifikasi bahwa aku menang. Ini dia kawan. Yang saya kasihani dengan beliau ini, dia selalu mengaku menang. Dan dia selalu memarahi umat muslim ya. Kasihan aku lihatnya. Ya ini dibuat judulnya gini. Kenapa Ustadz Kainama ndak garang di debat? Ini juga baru ini kawan. Setelah di Hagia Sophia dia klarifikasi berapa kali. Baru di tempatnya si Aristo. Sekarang dia di tepi sungai. Yang ku khawatirkan dia lompat ke dalam ini kawan. Tapi puji Tuhan gak jadi ya. Kita dengarkan dulu. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini, dan banyak juga yang bilang begini. Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Ketika saya monolog, saya garang. Karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi saudaraku. Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada saudaraku muslim dan muslimah. Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru, ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin. Ya. Kawan-kawan, saking stresnya beliau, dia mengatakan, buat apa saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Secara tidak langsung dia mengatakan muslim-muslim yang ada di situ, muslimin dan muslimah itu setan semua. Kan setannya sudah ada di situ katanya. Si apa namanya itu? Si perempuan itu, si Yeslin, setan. Baru siapa lagi? Dan Cemume, setan. Edi Prahitno, setan. Dan semua muslim yang di situ juga setan. Kan dibilang sebagiannya sudah, setannya sudah ada di situ kan ya. Jadi kawan-kawan, saking stresnya dia kemarin, aduh gitu dia. Sekarang dia rubah lagi. Dia pergi ke tepi pantai, tapi lihat air pantainya sehitam hatinya. Tidak ada bagus-bagusnya pantainya ini kawan. Nah, airnya coklat kayak di kampung kami ini kalau kita mau nyebrang ke Bengkalis. Airnya itu coklat sekali ya. Nah, kawan, bagaimana nanti kesembuhannya si Kainama ini? Saya pun nggak tahu kawan. Dia ini memang orang paling on. Perasaan dia aja dia hebat. Perasaan dia aja dia luar biasa. Semua orang disalah-salahkannya. Dia aja yang benar. Padahal secara materi kemarin. Memang sudah kelihatan dia onnya itu nggak ketolongan ya kawan-kawannya. Kita semua menyaksikan. Semua orang menyaksikan bagaimana dia menjawab tidak sesuai standar orang olahan. Tapi sesuai standar orang ijazah bodong. Apa buktinya Yesus tidak mati di salib? Karena Yesus karena tidak ada bukti. Kan lawak kali itu kawan. Makanya aku bilang itu kan standarisasi adalah standarisasi orang bodong kuliahnya. Nah, kawan-kawan, sebenarnya untuk mengungkap Kainama ini gampang, enggak rumit. Kenapa saya bilang gampang kawan? Ini kutunjukkan sama kalian ya. Dia mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Sama semua orang ini. Bodohnya itu mereka ini tidak senang kalau bodohnya itu tidak ditunjukkan kepada khalayak rame.
mereka tidak senang kalau on-nya itu tidak ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Ya, lihat dari atas orang ini bicara apa ini? Kayak nama, ya. Perintah agar minum racun tidak mati di Bible. Ini ya baru Yesus wafat atau tidak pernah wafat, Ustadz Kenama. Dia bilang tidak pernah wafat. Baru ini. Ya, mualaf bercerita apakah Yesus mati disalib, Ustadz Kenama. Semualah dibuatnya. Ustadz Kenama Bible tidak mencatat Yesus mati disalib. Tiba-tiba kawan masuk ke sini, Yesus ternyata mati diracun. Kamu bodoh sekali kawan. Objeknya sama, subjeknya sama. Cuman pengakuan dari berbeda. Kenapa saya katakan si tolol? Kalau di pengadilan dia ini sudah diusir keluar kawan. Antara pernyataannya yang terdahulu dengan kesaksian antara kesaksiannya terdahulu dengan kesaksiannya berikutnya saling bertolak belakang kawannya. Kalau di dalam kekristenan, kalau di pengadilan itu diusir kawan, tidak boleh gitu kawan. Berarti dia on sekali. Apa dia buat dalilnya? Ini dalilnya Tuan Guru. Tetap masalah Yeremia 23 ayat 15. Ya. Jadi kalau berbicara surah An-Nisa 157, mereka selalu ngotot Yesus tidak mati di salib. Mau berdarah-darah pun tetap dia katakan Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi untuk memastikan Yeremia 23 ayat 15, sehebat apapun Yesus yang mereka bilang diangkat ke surga, tiba-tiba mendadak disalib dan mati teracun. Memang bodohnya nggak ketolongan. Kita dengar dulu ya. Alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Syukran Ustaz. Tadi pemirsa screenshot. Sekali lagi, pemirsa screenshot. Ada nabi Yerusalem yang diracun sama Tuhan. Sekali lagi. Nabi Yerusalem, bukan nabi Arab. Sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhan sendiri. Nabi Yerusalem. Ya. Nah, kawan-kawan dia ngotot mengenai Nabi Yerusalem katanya. Menurut kalian, Yesus itu Nabi Yerusalem apa enggak? Orang Nazaret dia kawan. Inilah makanya ada namanya Nasrani. Yesus orang Nazaret. Nazaret itu ibaratnya kabupatennya, kecamatannya Bethlehem. Nabi Yerusalem diulang-ulangnya terus ya. Dia ini perasaan aja dia pintar kawan. Tapi karena nggak tahu malu itulah kawan. Salut aku melihat orang ini kawan. Nggak tahu malu muka tembok. Dipamerkan ke seluruh dunia. Yesus tidak mati katanya. Tiba-tiba untuk membuktikan Yeremia 23 ayat 15. Yesus yang tadi katanya diangkat ke langit kedua bersama Yahya itu. Sesuai dengan cerita waktu tidur apa namanya itu ya. Ke Sidratul Muntaha itu. Tiba-tiba turun dari Sidratul Muntaha untuk minta disalib. Untuk minta diracun. Kan bodoh sekali kawan. Tapi apakah mereka sadar bodoh? Enggak bodoh, enggak sadar. Malah koar-koar kemana-mana. Enggak sadar. Aduh. Gimana sih ya mau aku bilang? Sangat luar biasa sekali kawan. Ini yang kusuka dari orang ini. Bagaimana bangga terhadap ketololan. Matinya diracun sama Tuhan sendiri. Bukan nabi dari Arab. Sekali lagi saya ulang terus. Karena orang Kristen memfitnah Rasulullah matinya diracun. Memenuhi kitab ini. Oh sorry ya, baca. Ya, dibilang orang Kristen memfitnah Rasulullah mati racun. Karena ada hadisnya, bukan orang Kristen yang mengatakan, oi kenamus, bodoh. Memang kau bodoh kali tapi bangga kau jadi bodoh, kau top pampang-pampangkan ke orang. Kau berdebat di muka semua orang. Kau bilang Yesus tidak mati disalib. Tidak mati itu lentinya. Ya, oh begitu hebatnya kau paparkan, begini Bogono begini. Karena itulah modal kau. Tapi, untung aku enggak Esra Soro, kalau aku kian, ya, tolong dibuka Yeremia 23 ayat 15. Tolong dibacakanlah kan. Menurut kau jawab singkat, siapa yang dimaksud? Wah Yesus ini buktinya mati diracun, kan malu dia di situ. Loh, tadi kau bilang Yesus tidak mati. Sekarang kok mati diracun di kayu salib. Bodoh enggak kau itu? Bodoh kan? Oh kalau aku gitu kawan. Makanya rusuh langsung kalau aku yang bicara. Kalau Esra kan
lurus-lurus saja. Oh ini dalilnya begini. Karena dia bukanlah orang hukum. Kalau hukum bisa menggali fakta dari sudut lain. Tidak harus dari sudut itu, tapi sudut lain juga bisa. Ya, paham ya? Nah ini, loh kita kan fokusnya sama sini, jangan Yeremia dong. Ya jawab aja lah dulu. Saya nggak mau, pasti itu dibilangnya takut dia menjawab. Kalau aku kian ku bawa videonya nih. Coba kau lihat ini. Menurutmu sekarang coba jawab dengan baik dan benar. Mati atau enggak? Tapi karena bodoh kawan, on bangga. Inilah yang ku salut dari ucilim-ucilim ini. Gak tahu malu. Ya bangga dia. Minum dulu kawan. Bentar dulu. Kepuasan batin mereka kawan. Kalau mereka itu bisa menunjukkan kepada dunia mereka ini tolol. Batinnya puas. Saya heran kok bisa begitu kawan. Kok ada makhluk seperti itu di muka bumi. Cobalah. Kalau kita kan malu. Kemarin kau bilang begini kok sekarang kau bilang kemalu kita ya. Kalau mereka enggak. Malah dirasanya dia menang. Si Nandar sama. Gus Betik sama. Siapa namanya? Si Kainama sama. Donditan sama. Zuma sama. Enggak tahu malu. Di satu sisi hanya untuk membenarkan surah An-Nisa. Surah 4157. Mereka dengan gagah berani mengatakan, oh Yesus tidak mati disalib. Disalib pun tidak. Karena kalau sampai dibilangnya disalib, berarti dia Ahmadiyah. Kan malu. Wah Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah mati disalib. Wah, kan itu yang di Praitno kemarin onnya kan. Yang benar itu Yesus diangkat ke surga. Disalib enggak sampai disalib. Selesai dulu itu kan. Besok berdebat lagi dia. Yeremia 23:15. Bagaimana pembuktiannya? Yesus mati disalib. Minum racun. Loh, kemarin tidak mati, sekarang kok mati? Kalau aku kayak mereka ini kawan, tidak mau lagi aku berdebat, gulung tikar. Tapi kan bangga jadi orang ini mana terlawan kita. Hanya Ucilimlah satu-satunya umat di muka bumi ini yang nggak tahu malu atau tidak punya malu kalau dia dan dipamerkan ke seluruh dunia. Dan dia selalu mengatakan, saya hebat. Nenekmu kiper hebat dari mana? Aduh. Paham ya? Aku jadi heran-heran melihat orang ini kawan. Cobalah kalian pikirkan ya. Tak bagaimana lagi. Cuman saya salut sampai kapanpun sama mereka ini kawan. Saya sudah mencoba bagaimana untuk tidak malu. Tapi mereka ini memang golongan yang tak tahu malu. Tak tahu malu kawan. Bagi mereka aduh. Gampang semuanya. Jadi nggak tahu malu. Nggak tahu malu ya. Nah oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nabi Yerusalem matinya diracun. Hei para YouTuber Kristen. Yang suka ngintip-ngintip kayak nama di Ayasofya. Malam ini saya mau bilang sama kamu ya. Kamu itu mulutnya jahat. Menghujat Rasulullah. Mulut kau yang jahat Rojan. Kau bilang mulut kami yang jahat. Mulut kau yang jahat. Di satu sisi kau bilang Yesus tak mati. Di sisi lain kau bilang Yesus mati. Kan jahat itu namanya. Kebodohan kau itu luar biasa. Kau pamer-pamerkan kepada orang. Terus kau bangga. Aduh. Kita ulang lagi nih apa katanya ini. Si Baluhab ini. Ini. Yang mati diracun itu oleh Tuhanmu. Itu Nabi Yerusalem. Bukan Nabi Arab. Nabi Yerusalem. Ya kan namanya. Lois Prasetyo. Aku ambil ini. Jangan kau strike aku. Lois Prasetyo inilah dulu satu-satunya orang yang kuambil debat dia dengan Sinandar. Habis itu kuambil strike-nya aku langsung kawan. Tahun berapa itu? Lupa aku 2000. Padahal aku baru-baru naik-naiknya main Facebook, YouTube ya. Dan baru-baru lepas dari kemiskinan waktu itu ya. Kemiskinan yang melilit. Karena baru ada gaji YouTube. Langsung di strike-nya kawan. Ngeri. Ngamuk dia karena enggak kubela. Padahal aku kan harus bisa objektif kawan. Enggak boleh subjektif kan. Aku komentatori orang itu berdiskusi kan. Kita lihat kan dulu ya. Matius 23. Matius 27:34. Matius 27:34. Silakan saja. Dari mana ya? Kristen.
Kamu yang pancing kain nama, kamu yang sering hina kain nama. Jangan marah ya Kristen, kamu yang sering mancing kain nama, kamu yang sering menghina kain nama. Mana pernah kami marah, kalian yang marah. Kalau kami bahas kitab kalian langsung lapor polisi. Langsung teriak-teriak pakai kepala putih, bawah putih. Kadang di tengah putih. Dia itu malu. Aduh, memang muka tembok jahanam orang ini. Muka tembok. Enggak tahu malu kawan. Ya. Bo ya punya malu lah sedikit kau. Kayak nama Nandar, Gus Betik, Zulkifli, Dondi Setan dan lain-lain. Bo ya punya malu. Apalagi nih bunyi dia. Ini lagi dia apa ini? Kok hidup mati sih? Ya. Tes 1 2 3. Oh. Tes. Tes. Cobalah punya malu orang itu kawan. Kalau mereka punya malu enak kawan. Ini tidak tahu malu. Sudah jelas dengan mulutnya dia katakan tidak mati. Ya. Tiba-tiba di hal yang sama dia juga membalikkan fakta. Oh, Yesus mati. Mati diracun Nabi dari Yerusalem. Aduh, kita lihat lagi ya berikutnya ya. Bagaimana lah Kenamus ini. Memang gak tahu malu lah ucilim-ucilim ini kawannya. Lagaknya selangit. Aduh, meniru pendahulu mereka. Lagaknya selangit. Ya, sok punya mujizat, punya kuasa. Bilang kain nama tidak tahu apa-apa, penipu. Hari ini saya buka semuanya ya. Kamu yang bikin jadi penipu. Syukran, silakan saja. Lah, dia bilang kain nama tidak tahu apa-apa, penipu kan ya. Memang kau penipu, nggak tahu apa-apa. Ucapanmu itu nggak pernah konsisten ya. Di satu sisi kau bilang apa? Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus tidak disalib, tidak mati ya. Sekarang tiba-tiba Yesus mati di kayu salib tapi bukan karena ditombak, melainkan diracun. Bodoh dia ini memang. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah. Dia ini siapa sih Ustaz Dani? Boleh nggak semua? Siapa sih dia ini? Yang mereka beri minum anggur ini siapa? Tampilkan semua. Pengen tahu dia itu siapa? Oh. Yesusmu itu dikasih rosh, dikasih roten, dikasih racun dari tumbuhan, retama, tumbuhan racun. Geser ke bawah cari angkat. 34 aja. Screenshot pemirsa. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah. Maunya kayak nama itu nontonlah videoku sekali-sekali ya. Biar tahu dia bahwa dia itu goblok, ku goblok-goblokin, ku bodoh-bodohkan. Karena memang dia bodoh dan goblok kawan, menjijikkan ya. Bodohnya itu menjijikkan ya. Nah, kalau bodohnya itu memang tidak ada kawan, tidak mungkin ku bilang bodoh dan tidak mungkin ku bilang menjijikkan. Faktanya dia memang menjijikkan. Kalian lihatlah gayanya itu. Tuan guru. Untuk membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran surah 4 157 mereka tidak malu mengutak-atik isi Bible ya, menistakan isi Bible. Untuk membuktikan isi Bible ya, surah Yeremia 23 ayat 15 mereka juga tidak malu-malu meniadakan An-Nisa 4157. Loh, kok begitu sang debater? Nah, iyalah, kan mereka mengatakan Yesus itu yang surah 4157. Maka mereka mengatakan Yesus tidak mati di salib. Tiba-tiba karena bicara nabi palsu, agar nabinya tidak dicap nabi palsu, dibuatlah Yesus mati. Jadi kalau merujuk ucapan mereka, hakim akan bertanya, loh Yesus yang kau bilang naik ke atas itu mana? Bagaimana dia turun ke bawah, terus disalib, terus dikasih racun lagi? Berarti tahun berapa kejadiannya? Kamu kira peristiwa dia naik ke langit itu ketika di An-Nisa 157 dia tertidur dan naik berbeda dengan kejadian Yesus disalib itu. Memang on lah kepala bapak kau kan ya. Kayak bapakmu kau bodohnya kan ya. Kan pahit kalau dibilang hakim gitu kawan di pengadilan.
Tapi ada nggak hakim bilang tidak ada ya. Kalau sampai dibilang gitu memang bodoh kakek bapak kau bodoh kau katanya. Aduh ngeri kawan. Ya. Aduh. Makanya kalau kalian nggak tahu melihat Bible, nggak usah sosok dibahas. Kalau Al-Quran gampang saya bahas. Siapa yang berani berdiskusi sama saya? Nggak ada. Berani dia menjawab 100% dari Quran. Saya berani bertaruh apa aja. Sudah ribuan orang saya lawan berdebat. Tak ada yang bisa menjawab kalau kutanya. Langsung diambil. Oh ini ayatnya dari Quran. Nggak ada. Lari dulu ke hadis. Kalah hadis. Nggak ada lagi. Lari langsung ke Bible. Daripada dia menghafal hadis yang ribuan itu. Saya belum pernah mendengar orang muslim hafal hadis. Kan gitu lah kawan. Oh karena hadis itu kan bukan dari Tuhan. Tapi dari apa? Dari setan. Kan indah. Dari Rasul. Rasul itu kan siapa taat kepada Rasul. Taat kepada Allah. Berarti dari Tuhan. Kenapa kalian nggak bisa menghafal hadis? Lawak kawan. Asbabun. Siapa bisa menghafal asbabun? Kan jadi lawak. Dari situ saja sudah terbukti orang ini omong kosong. Kan gitu. Aduh. Paham kalian maksud saya ya? Aduh, tidak usahlah bahas-bahas kitab suci kami ya Kainamus. Tidak sampai otak kau. Ya. Nah, kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ya. Lebih dan kurangnya Kainama, kau perbaiki diri kau. Ya. Kita saksikan dulu bagaimana stresnya Kainama. Ketika dia di segala bidang, di segala kesempatan asal ada yang mau memvideokan dia langsung mengatakan dia yang benar ya. Bahkan umat Islam pun dibilangnya setan ya. Umat Islam yang hadir di dalam ruangan itu sebagian ke setan. Sama juga dia bilang umat Islam salah, dia aja yang benar. Kita dengar nanti ya. Muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini, dan banyak juga yang bilang begini. Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Ketika saya monolog, saya garang. Karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi saudaraku. Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada saudaraku muslim dan muslimah. Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru, ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, itulah Kainama dengan tangisan meraung-raungnya selalu membela diri ya. Oke.